Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bangun Gembil. Saat ini saya ada di TBK Amanda 2. Jadi di channel TBK Amanda 2 ini saya akan membuat olahan simple banget, di mana saya akan membuat roti manis. Ya, kita akan membuat menu simple, yaitu adalah butter sugar garlic. Di mana saya akan menjadikan tiga jenis yang berbeda. Yang pertama adalah butter sugar garlic original. Yang kedua adalah kita menggunakan palm sugar. Nah, yang ketiga kita akan membuat garlic butter sugar. Jadi di mana olahannya semua sama, hanya rasanya akan berbeda. Bahan-bahannya pun simple. Nah, teman-teman di rumah bisa juga, karena semua bahan di sini dapat dibeli di TBK Amanda 2. Apa aja bahan-bahannya? Di sini kita menggunakan tepung terigu yang spesial tentunya. Kita menggunakan tepung terigu Sri Boga. Biasanya kita menggunakan satu jenis tepung, yaitu adalah double zero. Tapi di sini saya akan membuat yang berbeda, karena saya akan mencampurkan hime dengan tepung Yokozuna. Di mana presentasi penggunaannya adalah 400, 100. Kalau dibuat 1 kilo, 800 dan 200. Apa sih keunggulannya? Jadi misalnya volumenya bagus, tapi kelembutannya tetap terjaga. Terus bahan lainnya itu ada susu bubuk. Ini ada yeast atau ragi, bread improver, gula pasir, garam, margarin, susu cair, air, dan telur yang sudah dijadikan satu. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita masukkan dulu terigunya atau seluruh bahan kering. Terigu, susu bubuk, ragi atau yeast, bread improver. Ini ada gula pasir. Nah, biasanya selalu ada pertanyaan, garam itu boleh diletakkan di awal atau harus di akhir? Nah, untuk kali ini saya taruh di awal. Bedanya apa sih? Nah, sambil saya buat, nanti sambil saya jelaskan. Ini diaduk dulu kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, kalau garam di awal, tujuannya adalah ikatan air di tepungnya lebih kuat gitu. Jadi tepung menyerap air lebih maksimal. Tapi kalau garamnya ada di akhir, pengembangan dari roti tersebut lebih cepat gitu. Ini kita taruh garamnya di awal dengan speed sedang saja. Diaduk kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, terus sudah kita siapkan bahannya. Ini ada susu cair, air, dan juga telur. Dikocok dahulu. Setelah 1 menit, kita masukkan secara perlahan. Jadi di resep biasanya tertulis plus minus. Nah, plus minus air atau cairan. Karena tiap tepung memiliki kadar penyerapan air yang berbeda. Gitu. Jadi takutnya nanti kalau langsung dikaliguskan bisa terjadi terlalu lembek atau juga kurang cairan. Nah, kalau kurang cairan masih bisa dikontrol. Tapi kalau terlalu lembek, susah. Kalau kita menambahkan tepung lagi, nanti jadinya resepnya setengah kilo jadi 1 kilo, itu jadi repot nantinya. Jadi kita tuang dulu, dan saya sudah spare dulu cairannya sedikit dengan tujuan tidak diskaliguskan. Nah, jadi ada spare di sini. Kita lihat dulu kondisinya. Oke, kalau terlihat berat, tambahkan cairannya. Jangan disiksa mixernya ya. Nah, ini kita matikan sebentar, kita lihat dulu adonannya. Mungkin di sini akan ada pertanyaan sedikit, karena saya tidak menggunakan spiral ya, saya menggunakan hook yang seperti ini. Ini sebenarnya buat membuat cookies gitu. Tapi kalau adonannya sedikit, ini bisa digunakan dan mempercepat juga prosesnya. Tapi kalau misalnya bikinnya banyak, jangan sekali-kali menggunakan hook ini, tetap pakai yang spiral sesuai fungsinya. Kita masukkan dulu margarinnya.
Ada tips lagi, kalau misalnya rotinya ingin mendapatkan kokoh dan juga apa ya, moistnya atau lembutnya tahan lama, bisa menggabungkannya dengan mentega putih 1:1 ataupun 70-30 gitu dari resep. Ini kita aduk sampai kalis. Nah, kita lihat di sini ini sudah kalis. Coba kita angkat dulu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah mengkilap seperti ini, bisa nggak dimaksimalin lagi? Masih bisa, tambah lagi aja waktunya, tapi segini sudah cukup. Tuh. Jika misalnya dilebarkan tidak sobek, tuh, sudah ada bubble-bubblenya juga. Nanti kalau terlalu lama, malah bubble-nya terlalu banyak, nanti susah dibentuknya. Jadi ini sudah cukup. Kalau suhu terbaik bikin roti, sebenarnya suhu terbaik itu di angka 27 derajat Celcius untuk suhu adonannya. Kalau terlalu panas, nanti resiko bubble-nya lebih tinggi, jadi dibentuknya cenderung susah. Oke, jadi adonannya kita haluskan dulu, nih agak lengket sedikit. Nah, ini dibalik lagi sampai halus. Oke, sampai seperti ini. Dan ini boleh ditutup dengan serbet ataupun dengan plastik ataupun menggunakan bowl tadi. Ditutup kurang lebih diseratkan 10-15 menit. Setelah itu kita potong timbang. Oke. Sambil menunggu kita akan buat butter sugarnya dulu. Ini untuk yang original. Jadi butter bisa menggunakan unsalted butter ataupun kalau misalnya nggak ada butter bisa menggunakan margarin saja. Oke, jadi setelah dilunakkan seperti ini, tambahkan gula pasir secukupnya saja, karena nantinya kita akan menambahkan lagi sebagai taburan. Terus, tambahkan juga garam secukupnya. Kalau misalnya yang menggunakan unsalted butter. Setelah itu, diaduk rata saja. Jadi nggak perlu menggunakan mixer, ini lebih simple. Kalau misalnya dirasa gulanya lebih enak menggunakan gula halus, itu juga boleh. Tinggal diganti saja. Simple sekali. Dan tidak perlu sampai mengembang, hanya sekedar aduk saja. Kalau sudah seperti ini, dapat dipindahkan ke piping bag atau plastik segitiga. Nah, untuk yang kedua, kita akan buat namanya adalah butter sugar garlic, di mana jelas harus ada garlic atau bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 1,5 siung bawang putih yang sudah saya geprek dan saya cincang kasar. Terus sama ya, bahannya ini ada butter, bisa juga menggunakan margarin, garam, terus di sini bisa menggunakan kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan kaldu jamur. Dan terakhir adalah peterseli kering. Kalau menggunakan fresh, dicincang dulu sampai halus, terus dicuci, habis itu diperas menggunakan kain tahu. Nah, kalau bisa tahu ya, kalau beli tahu yang besar-besar ada kainnya, itu dipakai buat meras, itu bagus banget. Caranya adalah sama, kita lembutkan dulu butternya. Nah, kita masukkan bawang putihnya. Terus sedikit kaldunya, sedikit sekali garamnya, dan tambahan terakhirnya adalah peterselinya. Ini lebih bagus menggunakan yang fresh aja karena warnanya akan jauh lebih cantik. Cuma untuk penyimpanan lebih panjang, lebih enak menggunakan yang kering atau yang dry. Di sini saya tidak menggunakan gula ya. Jadi nanti gulanya sebagai taburan aja. Ini cenderung lebih gurih. Oke, diaduk seperti tadi. Hanya sekedar rata saja dan sudah dapat digunakan. Jadinya seperti ini. Simpel ya. Nah, untuk yang original tadi kita bisa variasikan dengan menggunakan palm sugar atau brown sugar. Nah, tadi setelah masuk ke dalam plastik segitiga atau piping bag jadinya seperti ini. Ini boleh disimpan di chiller kalau mau digunakan hari berikutnya ataupun seminggu kemudian. Jadi masih aman. Ini kita sisihkan dulu dan rotinya sudah mulai mengembang. Jadi seperti ini adonannya. Dikempeskan dahulu. Oke. Setelah itu kita potong timbang.
Berapa beratnya? Beratnya adalah 60 gram. Karena memang saya suka roti yang besar-besar. Jadi kalau makannya itu lebih cenderung puas. Tapi bisa nggak dibuat ukuran kecil-kecil? Misalnya ukuran 35 gram, 30 gram, itu pun masih tidak ada masalah. Jadi bisa disesuaikan sesuai selera teman-teman di rumah. Ini juga bisa dibuat ukuran besar, mulai dari 150 gram sampai 250 gram. Jadi nanti ukuran rotinya jumbo, itu lebih asik, jadi nanti jualnya seperti roti tawar. Nah, setelah itu di rounding, jadi hasilnya seperti ini. Dan kita potong timbang dan rounding sampai semuanya habis. Nah, jadi untuk yang terakhir dan lebih detail lagi, jadi gini, kalau rounding itu bisa dilipat saja. Kalau yang belum bisa rounding seperti ini, jadi bisa menggunakan cara dilipat saja seperti ini. 2 kali dan bagian bawah ini bisa dicubit. Setelah itu ditaruh. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya cara tadi lebih lambat, bisa juga melakukan cara yang seperti ini. Jadi bagian bawah ini ditarik sampai bagian atas ini menjadi lebih mulus. Nih. Kalau sudah seperti ini, sudah tinggal ditaruh aja di sini. Begitu pula yang kecil juga sama. Kalau kecil kita bisa menggunakan 2, 1, 3 jari sampai halus seperti ini. Taruh dan kita istirahatkan kembali kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, setelah 10 sampai 15 menit, adonan sudah mulai mengembang seperti ini. Setelah itu, tahap berikutnya adalah, nih simple banget. Kita bisa menggunakan rolling pin, bisa menggunakan yang kayu, silikon, ataupun kalau misalnya masih susah sekali, bisa menggunakan paralon dengan ukuran seperti ini. Tapi yang bersih. Nah, ini di roll seperti ini. Kalau ingin mendapatkan hasil yang panjang, tidak digulung memanjang seperti ini, tapi dibalik dulu. Kita ambil yang halusnya, yang kasarnya di bagian atas. Setelah itu ditarik sedikit. Nah, ini tipsnya nih. Biasanya kalau kita model yang oval, itu suka ke buka atau lepas. Jadi kita kasih lem di sini nih. Dipipihkan dulu, baru digulung perlahan. 1, 2, tarik. Nah, jadi kalau dilihat kunciannya tuh seperti ini, jadi lebih rapat. Tuh, jadi dia tidak akan lepas atau robek. Kita ulangi sekali lagi. Oke, ini adonannya. Di roll memanjang dulu. Jangan terlalu kencang, hanya membuang gelembung udara saja. Setelah itu dibalik memanjang seperti ini. Tarik untuk mendapatkan ikatan atau lem yang lebih sempurna. Gulungnya cuma 2 kali aja, simpel banget. 1, 2, tarik. Tuh, jadi hasilnya dia panjang. Dan disusun di loyang seperti ini, serong. 1 loyang ukuran 40 x 60 dengan roti dengan berat 60 gram bisa diisi 3, 3, 3, 9 piece atau menjadi 12 piece. Ke bawahnya 4. Seperti itu. Ini kita lanjutkan sampai selesai. Nah, ini satu lagi untuk loyang yang pertama dan sisanya ada di sini. Jadi dipipihkan dan digulung cukup 2 kali saja, jadi lebih simpel dan sudah manjang. Ingat posisi di loyang kalau bisa serong. Gitu. Ini bisa diisi 4, 3, jadi 12 piece. Atau kalau sisanya cuma sedikit seperti ini, bisa dijadikan 2 loyang dengan jumlah 9 ditambah 9 juga misalnya kayak gitu. Atau sisanya berapa, jadi bisa disesuaikan. Yang penting kalau ukuran 40 x 60, tata atau posisinya adalah seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam proofing. Oke, kita keluarkan dahulu. Nah, jadi kalau sudah masuk mesin proofer atau proofing, hasilnya seperti ini. Jadi perbedaannya cukup signifikan 2-3 kali lipat dari adonan semula. Ini adalah contoh dengan 9 piece. Jadi 3, 3, 3. Nah, kalau seperti ini akan lebih memudahkan gitu. Jadi tidak saling menempel.
Di 12 piece kemungkinan masih ada sedikit 1 atau 2 yang menempel. Tapi kalau tatanannya bagus, serong pas gitu, itu insya Allah lebih rata lagi. Jadi seperti ini, dan bagaimana cara mengerjakan topping dan sebagainya. Kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 5 menit untuk menghilangkan uap air yang ada di roti. Untuk olesannya kita menggunakan bahan yang simpel banget. Jadi di sini saya menggunakan ada 2 untuk membandingkan. Ini adalah susu UHT atau kita sering sebutnya dengan fresh milk ya. UHT kemasan. Nah, dan yang kedua ini adalah evaporate. Nih. Warnanya jelas berbeda. Kalau susu UHT itu warnanya cenderung putih. Kalau ini cenderung sedikit lebih kayak ada karamel gitu, kayak warnanya warna coklat karamel gitu, lebih soft. Bedanya apa sih? Sebenarnya sama ya, karena nantinya kalau dengan susu aja atau dengan evaporate aja warnanya lebih merata, lebih cantik, tidak terlalu coklat atau terlihat cepat gosong. Biasanya kalau menggunakan egg wash, kalau tidak rata ada beberapa spot yang mengkilap, dan yang lainnya di bagian bawah tidak mengkilap. Jadi saya sarankan lebih enak menggunakan susu cair ataupun evaporate saja. Kita kuas dahulu. Nah, ini karena jaraknya jauh, saya agak dekatkan dahulu. Jadi gini, kalau menguas roti itu sama kayak apa ya kalau disebut ya, kayak moonwalk ya. Kayak berjalan di bulan, jadi dia ngambang aja, tidak usah terlalu ditekan. Tapi harus rata, dan gunakan kuas yang halus, jadi rata. Jangan pakai kuas yang terlalu tajam, nanti menusuk sampai rotinya kempes. Nah, ini yang susu UHT. Sekarang kita ganti menggunakan evaporate. Nah, kita kuas dulu dari depan, sama ya, jadi jangan ditekan, rata sampai ke pinggir. Enaknya kalau menggunakan evaporate ataupun UHT, warnanya tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan kita menggunakan egg wash atau telur. Nah, kalau telur itu warnanya cenderung lebih gelap, nanti ada pemisahan antara bawah dan atas, jadi kayak ada 2 layer yang berbeda. Kesannya kayak kalau di make up itu make upnya tidak rata. Kita selesaikan. Nah, sudah selesai. Jadi perbedaan ini adalah yang UHT, kalau ini evaporate. Jadi warnanya ada sedikit perbedaan ya. Ini agak sedikit lebih putih, yang ini agak sedikit keemasan. Nanti kita tunggu kering sedikit baru di tahap berikutnya. Jadi bisa membuatnya dengan 2 cara ya. Bisa setelah dioles dengan evaporate ataupun UHT, itu bisa ditaburkan langsung dengan gula pasir. Nah, seperti ini. Nanti olesannya kan akan mengering, baru kita potong atau dibelah dengan menggunakan pisau yang tajam. Kalau misalnya nggak punya silet, bagusnya menggunakan silet. Nah, jadi ini yang kita taburkan, ini menggunakan evaporate, yang ini nggak ditaburkan, nanti taburnya cuma di atasnya saja. Nah, untuk yang UHT ini sudah kering, bisa langsung dipotong seperti ini. Di bagian tengahnya, jadi kalau pisau tajam tuh enak sekali. Nah, setelah itu tinggal dipilih nih maunya rasa apa. Kalau ini yang butter garlic, kita ambil misalnya ada sekitar 3-5 piece mungkin. Nah, di sini ya. Setelah itu ini diambil yang original. Nah, setelah itu kita taburkan gulanya di bagian sedikit di tengah-tengahnya. Jadi ini masih kategorinya roti manis. Nah,
Untuk yang evaporate ini lebih cantik lagi karena kan gulanya sudah di awal. Jadi bisa selera ya, bisa gulanya di awal seperti ini atau mau sedikit aja gulanya yang untuk yang nggak suka manis hanya di tengahnya saja. Seperti ini. Kalau masih basah, misalnya contoh nih, masih basah bisa nggak sih kalau dipotong? Kita coba ya. Menurut saya selama pisaunya tajam tidak ada masalah. Tuh. Jadi gunakan pisau yang tajam. Dan hanya satu kali tarikan saja, jangan berulang. Nanti terlalu dalam juga tidak baik, tidak bagus. Setelah itu, kita ambil yang original. Oke. Baru ditambahkan dengan palm sugar di tengahnya. Nah, ini jadi lebih cantik. Nah, sisanya kita kasih yang original aja. Istirahatkan kembali kurang lebih 5-15 menit saja untuk mengeringkan olesan ya. Setelah itu kita bakar atau kita oven. Kita oven dengan suhu api atas dan api bawah itu ada di angka 180 derajat Celcius. Kalau misalnya menggunakan oven kompor, apinya cukup api sedang saja di awal, setelah itu dikecilkan. Karena kalau nanti api sedang terus-terusan, yang terjadi adalah cepat gosong di bagian bawah. Nah, jadi setelah api kecil di bawah kurang lebih 5-6 menit, pindahkan ke atas untuk mendapatkan warna yang lebih cantik keseluruhannya. Sekitar 10-12 menit lah kurang lebih seperti itu. Kalau menggunakan oven gas, itu disesuaikan saja. Panasnya jangan terlalu panas. Kalau sudah ada panel suhunya enak, bisa langsung masukin di angka 175 saja. Biasanya panelnya cenderung lebih rendah. Nah, kalau menggunakan oven deck dengan sistem digital seperti ini lebih memudahkan. Jadi suhu atas dan bawahnya bisa disetting 180 derajat Celcius saja. Kita tunggu kurang lebih 5-10 menit, nanti akan kita oven. Nah, kenapa tadi diistirahatkan 10-15 menit? Karena saat potong, kalau misalnya kita sudah masuk di 80% pengembangan sampai 90% pengembangan, resiko kempesnya tinggi. Gitu. Jadi kita potong di 75% pengembangan saja sampai 80% pengembangan di maksimal. Baru dipotong, istirahatkan lagi sebentar, 10-15 menit, baru di oven. Sekarang sudah siap di oven. Nah, waktunya adalah 9 menit dahulu. Setelah itu, nanti kita lihat lagi ovennya. Kalau ada oven yang panasnya di sebelah kanan, sebelah kiri, di bagian belakang ataupun di bagian depan, itu tetap harus diputar-putar. Nah, memutarnya jangan di awal, tapi kurang lebih sekitar 5 menit sampai 6 menit baru loyang itu bisa diputar karena rotinya sudah sedikit lebih stabil. Nah, ini sudah 9 menit pertama. Nah, sambil dilihat panas ovennya, ini cenderung lebih panas di bagian kanan dan belakang. Putar sedikit aja, ini warnanya sudah cantik. Nah, ini juga sama. Ini menambahkan kurang lebih sekitar 1-2 menit. Tapi ini saya kasih 1 menit aja cukup karena warnanya sudah cantik sekali. Nah, sudah matang sempurna. Jadi ini boleh dibanting loyangnya sedikit untuk mengurangi tingkat kerut. Misalnya gini. Atau misalnya mau banting di meja juga nggak apa-apa, ini lebih bagus. Gitu. 2 kali aja cukup. Seperti ini. Salah, gini. Nah, jadi dengan tujuan kenapa sih harus dibanting gitu kan? Biar udaranya itu mendorong ke atas dan si rotinya cenderung lebih stabil, tidak mudah kempes. Juga kalau misalnya sering terjadi over fermentasi, cara ini sangat-sangat bermanfaat, insya Allah. Jadi hasilnya seperti ini. Terima kasih buat sahabat TBK Amanda 2 yang sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir.
Produk yang simpel ini bisa dibuat di rumah dengan menggunakan tepung terigu super premium dari Sriboga, yaitu adalah Hime dan juga Yokozuna. Dengan perbandingan 80-20 menghasilkan roti yang lembut seperti ini semua. Selamat mencoba. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel TBK Amanda 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sugar butter garlic. Butter sugar garlic. Oh, kebalik, sorry Pak. Tadi sebentar Pak, saya jadi lupa Pak. Saya kayak tulis dikit ya Pak. Ini cenderung tutup dulu Pak, cut dulu Pak. Malah yang motong.